Nah, yang berikutnya, bicara geopolitics dan global security. Apa yang terjadi di dunia saat ini? Ada yang mau menjawab? Apakah dunia kita stabil hari ini? Ada yang mau menyampaikan pandangannya? Pasca Perang Dunia Kedua, dunia terbelah menjadi dunia yang bipolar. Ada dua kekuatan besar. Satu Amerika Serikat dengan sekutu-sekutunya. Kemudian blok yang satunya lagi Uni Soviet dengan sekutu-sekutunya. Amerika membangun NATO. Kemudian Uni Soviet ketika itu membangun yang namanya Pakta Warsawa. Terjadilah perang dingin. Arms race, perlombaan senjata. Tetapi pada akhirnya Uni Soviet tidak bisa menandingi ketika ekonominya juga mengalami permasalahan yang serius. Di akhir tahun 89 ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin, dinyatakan perang dingin berakhir. Amerika sebagai pemenang. Di saat itulah kemudian hadir sebuah rezim unipolar. Hanya ada satu kekuatan yang berkuasa, seolah-olah menguasai dunia, baik dari sisi ekonomi, politik, militer, termasuk juga soft power-nya. Sekian lama ini terjadi, sampai dengan akhirnya masuklah milenium baru, dan kemudian terjadi sebuah tatanan baru. Itulah yang disebut dengan multipolar regime. Rezim multipolar. Munculnya kekuatan-kekuatan baru di dunia yang kemudian juga men-challenge kekuatan Amerika Serikat. Dan hari ini itu makin berasa. Kemudian yang kita lihat selalu ketika ada negara-negara yang juga memiliki keinginan atau ambisi untuk semakin berkuasa di kawasannya, itu menciptakan ketegangan-ketegangan baru. Ketegangan geopolitik, instabilitas keamanan, sekaligus juga menggunakan pendekatan sejarah masa lalu yang kemudian seringkali bergesekan dengan kepentingan hari ini. Oleh karena itu, terjadi berbagai konflik tradisional dan ini menjadi ancaman yang nyata. Yang paling terakhir, perang Israel dengan Iran. Mengikuti semua ya? Apa yang terjadi setelah ini? Apa yang terjadi? Kira-kira akankah berkepanjangan perang Iran-Israel ini? Siapa saja yang terlibat? Apakah benar hanya Iran dan Israel yang terlibat? Siapa? Ini di belakang itu. Siapa saja yang punya kepentingan? Banyak pertanyaan dan saya berharap di Sesko TNI ini kita juga memiliki analisis yang tajam untuk melihat dunia kita. Ingat, Indonesia tidak hidup dalam sebuah isolation. TNI kita tidak juga inward looking, kita harus melihat keluar. Walaupun itu terjadi nun jauh di sana, termasuk yang sebelumnya mengemuka dan hari ini juga belum berakhir, perang Rusia-Ukraina, walaupun itu terjadi di daratan Eropa, tetap dampaknya bisa dirasakan langsung dan tidak langsung di kawasan Asia Pasifik, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Ekonomi, dampak ekonomi misalnya. Ini semua tidak terlepas dan sekali lagi kita harus punya pemahaman yang utuh juga agar kita tidak tertinggal dan sekaligus kita bisa menyiapkan langkah-langkah antisipasi. Apalagi kalau ini terjadi di sekitar kawasan kita sendiri. Belum ketegangan di Taiwan misalnya, kemudian di semenanjung Korea, dan yang ada di pekarangan kita tentunya Laut Cina Selatan. Jadi ini akan terus menjadi hotspot atau flashpoint yang harus kita lihat bersama. Sekarang kita fokus di Indo-Pasifik. Tiongkok suka tidak suka, cepat atau lambat akan menjadi kekuatan yang sangat menentukan
di kawasan Indo-Pasifik. Dulu ada yang skeptis dengan kekuatan militer Tiongkok. Hanya memprediksi bahwa Tiongkok hanya akan menjadi kekuatan ekonomi yang juga luar biasa, tapi tidak memprediksi secara tepat kekuatan militer mereka. Sedangkan hari ini kekuatan kalau dibandingkan antara kekuatan militer Tiongkok dengan negara-negara lain di sekitar kawasan Indo-Pasifik ini, maka Tiongkok sudah menjelma menjadi kekuatan militer yang luar biasa. Dan mereka siap dan mau melakukan apapun untuk meyakinkan wilayah ini dalam jangkauan dan juga dalam kekuasaan mereka, apalagi berbicara isu Taiwan. Belum lagi perebutan perairan Laut Cina Selatan. Indonesia tidak mengklaim, betul? Siapa yang mengklaim? Negara-negara ASEAN ada yang mengklaim? Siapa saja? Tapi kalau ini terjadi di perairan kita juga, kira-kira ada nggak spillover effect yang bisa terjadi ke kita? Ya, tentu harus kita waspadai juga. Ya. Nah, Indonesia adalah negara non-blok, free and active foreign policy, bebas dan aktif. Tapi bukan berarti tidak punya sikap. Nah, yang jelas kita tidak punya aliansi atau fakta pertahanan dengan negara manapun. Tetapi karena posisi kita yang juga ada di tengah-tengah, maka kita harus justru bisa memainkan peran yang tepat. Balancing power. Kita punya ASEAN Community, ASEAN Regional Forum. Dan kita tahu bahwa sudah ada namanya AUKUS. Australia, do we have officers from Australia here? We have AUKUS, right? Australia, UK, US. Dan apakah kemudian ini akan bisa mempersiapkan dirinya dan bagaimana nanti sekali lagi peran Amerika di tengah-tengah kita. Saya lanjutkan. Tadi bicara ancaman tradisional. Sekarang mari kita juga membahas sedikit tentang non-traditional threats. Ancaman non-tradisional. Apakah ini masih relevan untuk kita bahas? Masih? Masih ingat kita pernah dilanda pandemi? Jangan-jangan udah agak lupa kita ya. Kita pernah loh lumpuh 2 tahun. Dunia kita gelap gitu. Ekonomi kita terpuruk. Kita sulit untuk beraktivitas. Dulu apa namanya? PPKM. Masih ingat? Bukan pengambilan keputusan militer itu. Apa? Pembatasan? Ada PSBB dulu, benar? Pembatasan skala besar gitu kan. Jadi itu bisa melumpuhkan ekonomi dan aktivitas masyarakat di manapun. Nah, kemudian terorisme apakah sudah benar-benar bisa kita anggap sudah tidak ada? Kita bersyukur. Kita tidak melihat lagi aksi-aksi yang dulu pernah mengancam dan membuat instabilitas. Tidak hanya keamanan tapi juga politik dan sosial. Kejahatan cyber bagaimana? Ada yang ahli cyber di sini? Apa yang terjadi? Sudah nonton Mission Impossible? Ngeri nggak kira-kira? Itu fiksi ya? Fiksi. Ya, banyak hal yang terjadi hari ini juga dulu fiksi. Tapi terjadi. Jadi jangan anggap sepele kemajuan teknologi termasuk cyber dan artificial intelligence ini bisa mengubah konstelasi termasuk keamanan, perdagangan manusia, perdagangan narkoba dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, para pasis sekalian yang saya banggakan, mari sekali lagi
kita terus